Kemudian kelompok Wahabi pernah mengkhianati negara ini. Banyak. Dari tahun 2000 sampai 2009 berbagai ledakan bom yang terjadi di Indonesia ini, semua pelakunya 100%, 2000% orang Wahabi semua. Ini loh, nggak ada Pak organisasi Islam terbesar di dunia, tapi banomnya menjaga gereja. Nggak ada. Apakah ini kemudian karena kita mau ngemis-ngemis sama orang Kristen? Bukan. Supaya negara ini tetap aman, itu aja intinya. Nah ini loh antiknya NU itu. Antiknya NU itu di situ. Yang kedua adalah NU itu selain tidak diajari untuk membenci orang yang berbeda, NU tidak pernah punya daya rekam mengkhianati negaranya sendiri. Nggak pernah. Pasca kemerdekaan, baru merdeka Pak, Kartosuwiryo sudah memproklamirkan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Baru hitungan beberapa bulan, sudah mau mengkhianati negaranya sendiri dan mau mengkhianati kesepakatan bersama antara kalangan pejuang dan kalangan ulama. Baru merdeka. Kemudian kelompok Wahabi pernah mengkhianati negara ini. Banyak. Dari tahun 2000 sampai 2009 berbagai ledakan bom yang terjadi di Indonesia ini, semua pelakunya 100%, 2000% orang Wahabi semua. Bom Tentena, bom Malam Natal, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Sarinah, bom Kampung Melayu, Asahari, Nurdin M.Tok yang dulu pernah ditembak di sini, itu semua produk Wahabi semua. Pengkhianatan mereka. NU zaman Pak Harto, kita itu betul-betul diinjak, diawasi, diintimidasi supaya tidak berkembang. NU zaman Soeharto loh ini. Bahkan ketika ketua umum PBNU itu Gus Dur, dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung di Tasikmalaya. Generasi milenial nggak paham ini. Kenapa? Karena NU ingin betul-betul dikendalikan oleh Pak Harto. Karena Pak Harto takut NU ini kekuatannya besar, takutnya mereka memberontak dan membahayakan kekuasaannya dia. Ini zaman Soeharto. Bahkan ketika Gus Dur diturunkan secara tidak normal pun, ada orang Nahdien yang membanjiri Monas. Nggak ada. Orang Nahdien nggak ada yang jadi munaslimin Pak. Nggak ada. Kalau orang Nahdien kemudian tidak mementingkan negara ini, hadir semua ke Monas, diludahin Monas tenggelam Pak. Itu loh. Tapi kata Gus Dur apa? Tidak ada jabatan yang bisa dibela, yang harus dibela mati-matian, karena keutuhan negara ini jauh lebih penting. Ini Allah yarham Gus Dur. Nah, NU itu begini Pak. Modelnya begitu. Makanya penting sekali buat negara ini. Sehingga apa? Semua elemen ideologi yang masuk ke Indonesia itu ingin menghancurkan NU. Karena apa? Mereka ingin menumbangkan Pancasila. Kalau dua pilar utama ini habis tumbang, selesai, mereka akan dengan mudahnya menguasai negara ini. Saya sering cerita di YouTube. Terakhir lagi, paling terakhir, saya itu adalah salah satu tim penasehat pemerintahan Somalia. Somalia ini bingung Pak. Satu negara, Bapak Ibu sekalian, Somalia ini adalah negara di Afrika bagian timur yang dekat dengan Afrika Selatan. Saya sudah pernah ke sana 3 kali. Apa yang membuat mereka keheranan? Bukan keheranan sebenarnya, mereka putus asa. Satu negara ini isinya Wahabi Salafi Pak. Dulu isinya itu kelompok-kelompok Torikoh. Kemudian diusir, kelompok Torikoh ini kemudian kabur ke Mozambik, ke Tanzania, ke Somaliland, karena diusir oleh kelompok Wahabi ini. Satu negara ini. Mereka sepakat sama-sama mengharamkan semuanya. Sama ya Wahabi gimana sih? Mengharamkan maulid, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Tapi apa Pak? Perangnya nggak selesai-selesai. Setengahnya dikuasai pemberontak, setengahnya dikuasai oleh pemerintah Somalia. Pemberontak ini namanya Al-Shabaab. Mereka kebingungan sampai akhirnya mengimpor penasehat dari Indonesia.